Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, selamat datang kepada narasumber. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan episode terakhir podcast dari Push to Talk. Terus Tema. kali itu kita mau ngebahas, kan ini udah di ujung himpunan nih, di ujung kepengurusan. Nah, jadi kita mau ngebahas nih kayak recapnya gitu nggak sih? Ya, Recap tentang closing HMRPL. Jadi kesan pesan terus keluh kesahnya juga dari Bang Ian. sebagai Kenalkan diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Afrian Lutfan dari Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak. Sekarang ngejabat jadi Wakil Ketua Umum. Gitu. Ya, Hani boleh gak? Perkenalkan, nama saya Hani dari divisi KMK sebagai rekor. Oke. Jadi mungkin nggak langsung lama-lama aja kali. Kita langsung nanya, kapan sih sejarah? Kapan sama apa gitu sejarah terbentuknya himpunan mahasiswa rekayasa perangkat lunak? Gimana Iya. sejarah terbentuk? Gimana sejarah terbentuk? Dari gue ya. Awalnya sih kita dari semester 1 apa 2 deh. Dulu kan kita kebetulan kaprodinya Pak Dana ya. Pak Dana itu minta kita bentuk himpunan, tapi dari kita lebih memilih untuk membentuk formatur dulu gitu awalnya. Jadi akhirnya kita pertama membentuk formatur dulu di semester 3 setelah kaderisasi kita SKL 2020. Dan dari formatur itu kita bisa dibilang simulasi deh himpunan itu kayak gimana. Ada divisi-divisi juga. Awalnya tuh mau bentuk kepanitiaan kan, tapi karena emang bisa dijadiin kayak himpunan lah ya, kecil-kecilan gitu, jadi kita jadiin aja sebagai himpunan sementara. Itu untuk formatur. Kemudian setelah kita jalankan formatur, di ujung kepengurusan itu ada pemilihan KHIM. Dilanjutin sama kegiatan launching himpunan di bulan Januari tahun 2020. Satu ya? 2022. Ya. Ya. Nah, dari situ baru himpunan bentuk awal kayak gitu. Berarti ngomong soal SK kan kalian nggak punya kakak tingkat nih. Yang kader kalian itu siapa? Di zaman kita dulu yang kader itu kebetulan dari Hima IF sama HMIT. Saudara-saudara kita lah dari Fakultas Informatika. Kayak gitu. Dari angkatan kita ya. Itu onsite, Bang. Kita sih dulu dapatnya online karena pas banget di 2020 ya, Covid baru mulai. Itu di tengah 2020 baru mulai pengkaderan angkatan kita. Berapa lama tuh Bang? Enggak lama-lama banget sih dulu. Berapa lama sih? 3 bulan? 3 bulan? 2 bulan, 3 bulan. 2 sampai 3 bulan lah. Itu kan 2 bulan, itu cuma 2 bulan ya? Cuma sebulan setengah Bang. Ya 6 pertemuan masih 7. Mungkin. Sekitar segitu lah. Oke, lanjut aja ke Kak Hani deh. Kak Hani, jabatan lu sebagai apa, Kak? Sebagai koor divisi Koor KMK, divisi. kreatif media komunikasi. Oke. Alasannya apa nih milih ke jabatan itu pas masuk Hima? Soalnya waktu di formatur kemarin gue juga udah ngambil di divisi yang samaan, di IMK, informasi media dan kreatif. Terus pas masuk ke himpunan diajak lagi, terus dapatnya divisi yang sama. Awalnya sebenarnya gue pengennya masuknya ke internal ya, cuma ternyata entah kenapa lebih cocoknya masuknya yang kreatif terus gitu. Jadi kayak gue nge-stucknya di sini. Anaknya kreatif banget ya? Iya, harus kreatif ya. Imajinasinya betul ini ya? Karena gue dengar juga awalnya pengen masuk jurusan lain tapi enggak. Iya. Enggak kesampaian. Kayaknya salah jurusan ya? Iya, emang salah jurusan. Salah jurusan, bukan kayaknya lagi. Buat Bang Ian nih, kenapa ngecalonin jadi Wahim bareng Bang Adi kemarin? Wah, KHIM. Ceritanya sih lucu ya awal-awalnya tuh. Karena dulu kan kita formatur juga ya, dan kebetulan udah pernah ngelakuin banyak kepanitiaan juga. Pas zaman kita formatur tuh dulu sempet mikirin kayak, wah KHIM bakal siapa nih, KHIM pertama, wah KHIM-nya juga siapa pertama gitu. Dulu tuh pada tunjuk-tunjukkan, kayak mending lu aja, lu jadi KHIM, lu calon KHIM, gini-gini gitu kan. Emang gak ada ujungnya kan, istilahnya kayak tunjuk-tunjukkan aja gitu.
Jadi kemarin itu mulainya tuh Hadi yang pengen jadi kahim kan nyalonin. Tapi sebelum dia nyalonin juga udah pernah ngomong sama gue lah gitu kan, ngomong kayak Yan, mending kita maju Yan gitu kan. Dari gue juga jawabnya kayak ayo aja kayak awalnya tuh bercanda doang gitu kan, maju aja kita udah nggak apa-apa salonin aja gitu kan. Oke. Di tengah jalan itu ya, setelah kita bercanda kayak gitu ke bawah serius, dan akhirnya kita ya udahlah sekali kita belajar cari tahu gimana sih cara mimpin himpunan, gimana sih cara megang himpunan yang benar supaya awet sampai akhir gitu. Dan akhirnya kayak gitu sih kita ujung-ujungnya jadi nyalon juga di bulan Desember waktu itu ya. Ada debat sama ada ya dokumen-dokumen lah itu kita submit semua ke pihak yang berwenang gitu. Oh, betul kan kalian nggak punya cutting ya? Berarti kalian nggak bisa nanya dong kayak kita harus ngapain gitu. Iya, lu nyarinya dari mana? Kalau masalah cutting sih sebenarnya kita punya istilahnya senior juga ada ya, bisa nanya ke senior juga, tapi yang bukan dari jurusan RPL. Dan pertanyaan yang diajukan mungkin sekedar kepemimpinan secara general, bukan secara kepemimpinan di RPL itu kayak gimana. Jadi dinamika internal juga kita belum dapat sih waktu itu ya. Emang beneran nanya kalau misalkan butuh materi kepemimpinan paling ke temen atau enggak ke senior-senior yang lain kayak gitu. Terus kan kalian nggak cuma sendiri kan, misalnya banyak teman-teman lain gitu. Iya. Terus kan itu kan diseleksi dong. Seleksi apa nih? Masuk formatur. Dari ketuanya ya? Iya. Iya, dari ketua sama wakilnya. Oh, jadi udah ada langsung ketua sama. Iya, ketua sama wakil dipilih bareng-bareng nih sama satu angkatan. Terus dari mereka bakal milih lagi kayak kadifnya siapa. Terus mereka open recruitment lagi buat nentuin anggota divisinya siapa aja. Oh, berarti pengalamannya juga pasti harusnya udah ada dong sebelum jadi formatur. Kan kalian semester 1-2 kan? Berarti kalian dulunya tuh udah pasti kayak ikut UKM atau enggak lain. Masuk pengalaman organisasi. Untuk beberapa orang sih, dan formatur itu dimulai di semester 3. Semester 3. Berarti kalian bisa nyari-nyari pengalaman dulu di semester 1 sampai 2. 1 sama 2 bisa. Kalau lu tahu pengalaman dari Kahan dulu deh. Gimana Kak? Pengalaman organisasi. Iya, organisasi. Dari Sama SMA kepanitiaan nih, gitu. Kan? Sama kepanitiaan. Dari SMA kalau bisa Kak. Dari Enggak, SMA. kejauhan. Pokoknya Iya, ada. kan backgroundnya gimana kok bisa mau ikut formatur terus mimpin divisi. Gimana kita kalau lingkup kuliah aja? Kalau SMA itu terlalu ya. SMA terlalu jauh. Kalau misalnya di kuliah tuh gue paling pertama banget ikut dulu tuh gue anak embun sama choir. Embun tuh yang ini ya, teater ya? Embun banyak, embun ada IO, ada teater, ada dance. Lu ngambil apa? IO Gue tuh dance. Ih, gila. Dan pun IO. IO yang event organizer, Oh. yang ada band juga embun. Itu dulu gue ikut embun sama choir. Terus Choir pas apa, Kak? Nyanyi lah. Padus. pada Oh. suara. Choir. Choir. Iya, choir. Oh, choir. Ya dulu gue ikut itu kan, terus gue waktu di embun yang ngedance gue kurang nggak sih, bukan nggak suka sih, kayak malas saya gitu sama latihannya kan. Terus jadi akhirnya gue lebih ke choir. Nah pas di choir itu tuh yang maba-maba disuruh ada konser internal, jadi angkatan kita bikin konser gitu. Nah buat bikin konsernya kepanitiaannya tuh angkatan kita sendiri. Nah gue tuh di situ ngambil divisi acara. Oh, jadi kan kepanitiaan juga. Ya, Ngomong-ngomong choir, lu dapat suara apa, Kak? gue Tenor? sopran Sopran. 2 Ada berapa orang, Kak? orangnya, Satu grup? banyak sih. Banyak. Ada Pernah ikut lomba gitu nggak? Enggak, gue nggak nyampe yang lomba. Pas Soalnya setelah yang konser itu, kok pas banget konser selesai langsung corona, kita libur. Berarti Itu lu pas sempat offline. Iya. Pokoknya pas konser itu, konser kalau nggak salah tanggal 29 atau 28 Februari, abis itu libur, pas masuk kan kasih libur 2 minggu, udah nggak bisa lagi. hilang semua UKM. Setuju. UKM semua, menghilang tuh. Bener. Pasti. Corona tuh. Iya. Habis dari itu kemana, Kak? Dari situ Dari gue pas lagi choir itu gue sambil ikut panda. Oh, kan juga Panda berarti ya? Gue panda. Panda. Di panda gue pupdog. Iya, pupdog bro. Background Pupdog di hati. Belum banget. Dok, abis itu karena corona juga akhirnya di Panda gue bener-bener gak ngapa-ngapain kan, cuman numpang nama. Itu online. Iya online. Ada wording gitu-gitu nggak? Wordingnya harusnya ada, cuman entah kenapa gue nggak ikutan, bener-bener gak tahu gimana itu jalannya. Jadi kayak gue nganggep Panda nggak ada lah gitu, cuma sebenarnya ada. Terus habis itu dari situ gue
Kayak banyak deh. Habis itu gue tahun depannya ikut Panda lagi. Terus gue ikut formatur. Selama formatur di dalamnya banyak banget gue ikut kepanitiaan. Ya, terus habis itu himpunan. Jadi KGK. Iya. Kami yang diknya berdua. Iya. Satu lagi udah. di belakang. Buat Sama Bang Ian. Bang Ian belum. Apa nih? Sejarah pengalaman organisasi di perkuliahan. Pertanyaan bagus. Oke. Kepanitiaannya Karena sama gue kayaknya sama. hampir sama sih. Waktu semester 1 sama 2 hampir gak ada bahkan dulu tuh. Karena emang masih istilahnya buat gue pribadi ya, masih perkenalan lah sama kampus kayak gimana sih lingkungannya gitu. Mau ngeliat-liat dulu kan. Sampai dulu sempat join juga teater, apa namanya, teater Embun. Oh, Lu teater? Ambil teater gue dulu. Lu Embun. baru tau gue. Atau teater, dan itu baru ketemu sekali. Besoknya COVID. Di situ apesnya itu kemarin. Cuma gue akui seru sih emang di Embun, di teaternya ya waktu dulu. Cuma ya gitu kan, ujung-ujungnya kan COVID. Cuma oke lah, gak apa-apa lah gitu. Berarti teater tuh dia acting gitu ya? Lo acting? Acting dulu gue acting. Jadi apa? Jadi pohon Bang? Enggak sih, jadi pohon sih. Latihannya gimana? Kayak gitu sih, kayak kemarin tuh ada audisi dulu kan ya. Kayak coba dikasih role. Coba praktekin role kayak gimana. Seru. Kayak Lu jadi gitu. apa? Terus. Alhamdulillah gak jadi pohon sih. Protagonis. Jadi batu. Enggak jadi Dia batu. apa? Antagonis? Enggak, gue kalau nggak salah disuruh bertingkah sedih deh. Oh. Jadi orang bertingkah sedih gitu tau gak sih? Oh. Nangis. Cuma kan ya sorry aja gue nggak bisa gitu kan. Mentok-mentok gue paling bagus jadi antagonis. Pengalaman gue kayak gitu soalnya background gue. Di SMA pernah drama juga. Kabaret sih dulu. Jadi antagonis sih. Cuma itu buat teater ya. Terus lanjut lagi buat panitiaan, mungkin formatur lah. Formatur juga dulu sempat masuk. Jadi Panitiaan? Dulu formatur harusnya kepanitiaan. Oh. Cuma jadi organisasi. Di formatur masuk divisi IMK, anaknya dia nih kemarin. Gila. Anaknya dia. Terus di formatur juga ngambil apa sih, kepanitiaan juga sih, banyak banget. Iwalet segala macem, anak dia lagi. Banyak banget pokoknya. Ada masih pubdok lagi? Hah? Pubdok? Kagak, dia ketuanya, gue wakil ketuanya. Oh, pelaksana? Iya. Gila. Terus gue ngambil SKL juga sebagai wakil ketua pelaksana lagi. SKL 2000 angkatan dulu lah. berarti nggak kader kita? Iya betul. Spesialis wakil aja. Ya gimana ya? Terus Gitu. Itu pengalaman gue sih sebelum gue naik jadi wakil ketua himpunan. Iya. Lanjut ke lu aja deh Bang. Selama jadi wakahim, keluh kesahnya apa aja? Kalau kesah apa ya? Mungkin ada beberapa sih yang bisa gue sebutin. Kayak himpunan, gue pengen jalan himpunan tuh kayak misalkan seperti A gitu. Tapi kenyataannya nggak bisa karena ada beberapa faktor yang lain lah yang ngebelokin jalan himpunan harusnya ke A jadi harus ke B dulu kayak gitu. Kadang ngelihat juga ada anggota himpunan yang lagi agak susah tapi istilahnya kita nggak reach out gitu, nggak nyampe lah reach out kita. Itu juga sakit juga sih. Kayak kepikiran juga kan kadang ya. Untuk keluhan gue mungkin itu aja sih sebatas. Baru itu. Buat Kak Hani, ada nggak Kak keluh kesah? Sebagai kadif pubdok Kak? mau ya. Iya. Boleh. Koreksi kita Kak. Spill aja. Spill aja. Kalau di KMK menurut gua oke gitu, anak-anaknya mantap. Lurus-lurus aja ya. Iya, lucu-lucu gitu ya, gemes-gemes. Ada yang jenggotnya lucu. Lucu banget sih ya. Gemes jenggotnya. Gemes. Pengen tarik rasanya. Iya. Jadi nggak ada nih sama sekali keluh kesah. Enggak ada sih. Di formatur Di formatur sama aja. sama aja. Udah lulus aja berarti ya. Kalau Bang Ian di formatur ada Bang, keluh kesah Bang? Iya, buat enjoy banget sih formatur dulu ya. Kerja. ngedit podcast juga ya. Podcast juga dulu. Cuan nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Enggak berani gue ambil cuan. Ngomongin keluh kesah pasti ada feedbacknya juga dong. Hmm. Nah, apa yang lu dapetin selama ngurus Hima ini, feedback yang terbesar apa? Tolong jaga komunikasi. Itu pesan gue dari awal sampai terakhir. Komunikasi. Jangan putus. Ada apa-apa ngomong, ada yang nanya tolong jawab.
Oke, Hmm. itu sih pesan gue dari awal sampai akhir sama. Yang akan berubah Komunikasi. komunikasi. Dari lu Kak, Kali ya feedback buat Ke depannya. Buat divisi KMK. Duh, gue mikir ya. Bentar, kayaknya kalian bisa ngedit sih nanti di cut. Bentar ya. Bisa lah pasti. Gue pikir dulu. bisa. bisa Biar lu ada kerjaan. iya tenang aja Kang, tenang aja. Tuh, pesan buat Feedback. feedback. Iya, ya selama lu ngurus ini Hmm. apa sih kekurangannya dan feedback buat solusinya apa sih? Kan tadi nggak ada kekurangan kan? Iya. Mungkin harapan lu buat Harapan. di KMK selanjutnya gimana? Harapannya. Nggak ada sih, udah bagus banget ya. Ya udah bagus banget. Dari IMK ke KMK, nanti KMK lanjut lagi. Udah perfect lah. Kayaknya udah oke-oke aja sih. Iya, udah setuju Kak. Tapi kalian tuh udah ini banget ya, apa sama kepanitiaan pengalaman juga sama, bareng Kebetulan. jalan bareng juga berdua. Kebetulan sama. Oke, kebetulan sama. Kebetulan sama. Karena emang dulu kan ada kepanitiaan, istilahnya kayak gue nggak berani ngambil ya. Gitu ya, jujur aja ya, dulu waktu gue di formatur gue nggak berani ngambil gitu kan. Cuma ini berani nih anak, kan gue kayak wah anjir gue nggak mau kalah juga gitu kan. Kenapa Kak Hani nggak mau jadi mau ambil posisi jabatan yang lebih tinggi? Kahim gitu Kak. Sedangkan kan Kak Hani dulu sempat jadi Buset. Kayak gue ditawarin jadi wakahim. Nah, kenapa nggak diambil? Gue gak mau. Kenapa? Gue males. Oh males. Sikap pada Jujur tidak. sih, jujur namanya. Tapi gue waktu itu ditawarin jadi menteri di BEM. Menteri apa? Sama kayak gini. Kominfo ya dulu ya. Iya, Kenapa nggak diambil lagi Kak? Gue ambil, tapi nggak jadi. Oh, Katanya tahun nggak ini bisa. ya? Iya. Tahun ini nggak ada ya? Jadi makanya gue masuk himpunan. Iya. Emang Kayak fakta gitu. gitu. Gak apa-apa, kalau gue nggak di himpunan kan gue nggak lakukan ya. Ya. nah, Oh, Ah, kenapa tepuk tangan ya? Buset. terakhir kali. terakhir. Buat dari lu berdua deh, pesan buat pengurus ke depan. Dari hari dulu Dulu, gue mikir dulu. Buat kita sama angkatan yang 21 selanjutnya ya. nanti. Halo angkatan 21 kalau kalian nonton ya. Slow. Pesan gue sih sama kayak tadi ya. Pertama komunikasi jaga. Kedua semangat terus di himpunan, jangan sampai ada yang ngedown. Kalaupun emang ada yang ngedown, tolong kabarin juga ke teman-teman yang lain lagi gak bisa ikut, misalkan pleno atau radif ada apa. Itu kita himpunan tuh ada fungsinya buat ngehimpun. Jangan sampai fungsinya tuh kalian nggak jalanin deh kayak gitu. Ada proker apa, ada yang diminta apa dari mahasiswa, tolong dengerin. Gimana caranya HMRPL bisa terus sukses dan lebih baik lagi dari kepengurusan selanjutnya. Sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jaya. Ya. Solid ya sih. Jangan. Dari lu Kak, Dari udah kalian. kepikiran belum? Udah. Ya. Kalau dari gue pesannya mungkin buat teman-teman selanjutnya ya, semangat. Terus kalian kalau bisa saling support temennya, kalau misalnya ada yang berhalangan atau ada yang punya lagi ada kendala gitu, tolong banget kayak di backup, dibantuin temannya, karena kan kita nggak tahu kayak masalah dia saat itu apa gitu, walaupun dia nggak ada kabar, cuma tetap aja gitu kan, itu tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi kalau bisa saling backup, terus semangat. Jaya. Jaya. Gimana lagi jaya ini? Dari mana itu? Baru. Oh, dia ngecek gimana? Kesan-kesan sekolah. Iya, lanjut. Makahin nggak sih? MC-nya lu ya? Ya, bisa gua. Menjadi Andika Kahani sebagai sekarang KMK. Halo, anak 21. Bener-bener. Mungkin kedepannya kalau mau ikut, gue sebagai Angdip aja. Ya, sebenarnya. Ikut KMK aja. Soalnya tugasnya jauh lebih gampang, terus tanggung jawabnya ya di situ-situ aja. Media apa segala macem. Ya, semangat buat anak 21. Promosi KMK. Kalau dari gua doain guys, gua nyalon ya. Nyalon. Andrew, the best. Nyalon. Ya, gua sama Rasti guys. Nanti pas Mubes kalau ada anak-anak 21, kapan Bang Mubes? Mungkin Desember Desember mulai ya? harusnya. Kalian harus lagi ntar di sana
bakal ada debat ya enggak. Jadi buat teman-teman jangan lupa join ke BPH pengurus selanjutnya. Tetap ada gua sama Jack di sini ya kan. Jack. Ya. Jadi semangat terus. Mungkin segitu aja closing dari podcast Push to Talk. Buat kedepannya semoga kepengurusannya semakin lancar dan podcastnya dilanjutin buat anak 21. Betul. Terima kasih buat yang udah nonton. Semangat kedepannya buat para narasumber kita. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.